Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara MedAs CEO Talks yang diselenggarakan oleh Media Asuransi. Ini bulan puasa, sehingga mungkin topiknya lebih tepat bicara mengenai asuransi syariah. Nah, asuransi syariah itu apa sebenarnya? Itu hanya model bisnis saja yang bisa dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya punya teman, seorang eksekutif dari Loma di Indonesia, suaminya adalah orang Filipina. Dia memilih asuransi syariah, padahal agamanya Katolik gitu. Saya bingung kok ibu milih asuransi syariah gitu. Ya soalnya ini Mbak menguntungkan. Jadi kalau akhir periode asuransian, preminya dibagi Pak, dikembalikan ke saya, dikembalikan. Jadi ini orang dikembalikan ke saya preminya Pak, nggak hilang gitu aja gitu. Itu salah satu keuntungan dari asuransi syariah. Tapi pada CEO Talks kali ini yang diselenggarakan oleh Media Asuransi tidak bicara soal asuransi syariah sendiri, tapi justru lebih menarik bagaimana suatu perusahaan yang dulunya menyelenggarakan unit usaha syariah, kemudian dengan berani memisahkan unit syariah ini menjadi perusahaan asuransi sendiri, full-fledged syariah insurance. Gitu. Nah, kita akan berbincang-bincang pengalamannya dan buktinya sukses gitu loh. Artinya berturut-turut laba gitu loh, sekian tahun. Nah, di tempat kita telah hadir di saat ini Presiden Direktur PT Jasindo Syariah, Pak Sabarudin. Pak Sabarudin ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Pak. Kita mulai aja, Pak ya. Baik, Pak. Penting badan sehat dan kita bisa bertukar pikiran, dan juga untuk para pemirsa kita, sahabat Media Asuransi. Mungkin bisa ceritakan Pak, bagaimana awal pada awal untuk spin-off usaha unit syariah Jasindo, kemudian menjadi Jasindo Syariah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara sejarah Jasindo Syariah bermuncul, pertama itu berangkat dari bank dulu Pak. Kita melihat bahwa bank-bank itu sudah mulai ada bank syariah. Bank syariah keluar, bank syariah pertama bank-bank dari pemerintah, sehingga muncul ide dari Jasindo itu bagaimana kalau kita juga membuat suatu unit syariah. Karena kita tahu kalau bank syariah itu muncul, dia tidak akan mengasuransikan ke asuransi konvensional. Pasti dia akan mencarikan asuransi syariah. Sehingga mulai berdirilah unit usaha syariah itu pada tahun 2008. 2008 berdiri, baru untuk unit. Kita baru cabang baru ada di Jakarta waktu itu. Nah, kemudian unit itu mulai setelah berdiri mulai mencari mendekati beberapa bank dan juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi seperti yang Bapak sampaikan, memang setelah kita sampaikan bahwa unit syariah itu ada sedikit beda. Pertama karena dia memisahkan antara tabaru dan ujroh, yang mana tabaru itu apabila tidak habis masih posisi plus itu dibagi, sebagian dibagi untuk perusahaannya, sebagian dibagi kembali ke nasabah. Jadi itu yang jadi sehingga dari mulainya bank syariah bermunculan beberapa perusahaan-perusahaan umum yang mau mengasuransikan ke asuransi syariah karena mereka melihat ada refund pengembalian jika mereka bisa memenuhi risiko aset mereka tidak mengalami kerugian klaim itu Pak. Itu mulainya berdirinya syariah itu. Mohon diceritakan Pak tahapan-tahapannya itu kan mungkin karena kan butuh modal, butuh SDM, butuh marketing dan sebagainya. Silakan Pak. Jadi
dari 2008 kita mulai unit syariah, kemudian melihat dari tahun ke tahunnya ini pengembangan makin bagus, sehingga di tahun 2014 kita mencoba membuat program kerja. Dan kebetulan karena ini Jasindo itu perusahaan BUMN, ajukan ke kementerian, disetujui kementerian, mulai tahun 2014 kita membuat persiapan untuk spin off. Dibentuklah tim, kemudian juga kita diskusi juga, kita mengundang konsultan. Waktu itu konsultannya kita ngambil perusahaan sekuritas dari BUMN yang sudah terbiasa melakukan spin off ke bank-bank. Kemudian di situ mulai kita bentuk, misalnya kita apa yang dipilih kajiannya, bisnisnya kira-kira bagaimana, bisnis 5 tahun ke depannya kira-kira masih menguntungkan atau masih terus-menerus. Lihat dari kajian bisnisnya, oh ini kelihatan karena ini negara mayoritasnya Muslim, kelihatan makin berkembang. Jadi kita lihat kajian ini bisa untuk jangka panjang, bahkan untuk seterusnya bisa berkembang untuk bisnis syariah. Kemudian mulailah kita kira-kira dari awalnya modal berapa ini. Dari awal itu kita lihat ketentuan dari OJK, modal itu minimal dibutuhkan 50 miliar. Nah, kita ngambil tengah-tengah, perusahaan Jasindo memberi modal 75 miliar untuk awal bentuknya itu. Kemudian juga masalah SDM-nya kita pertamanya semuanya di drop dari Jasindo, terutama untuk jabatan-jabatan yang strategis. Kemudian juga untuk yang benar-benar yang harus sesuai dengan ketentuan manajemen risiko, sehingga harus beberapa misal fungsi itu semua drop dari Jasindo. Kemudian juga IT juga kita masih pinjam, semuanya masih pinjam di Jasindo, masih mengikuti IT apa di Jasindo. Terus setelah itu kira-kira setahun lah baru kita proses itu, baru merasa sudah siap, sudah tenaga ahli sudah kita semua dipinjamkan dari Jasindo. Kemudian juga cabang juga kita masih, sementara kita cabang dari Jasindo, satu di Menteng kita sewa, kita numpang tempat. Kemudian tahun 2016 mulai pada tepat tanggal 2 Mei 2016 kita mulai disahkan oleh notaris mengenai berdirinya spin off. Waktu itu kita hanya mengambil beberapa cabang dulu, cabang-cabang yang pertama cabang yang memang potensi bisnis besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan. Kemudian cabang yang mulai berkembang ekonominya seperti Medan, seperti Bandung. Kemudian cabang yang mayoritas muslimnya bisnisnya cukup kuat muslimnya, seperti di Makassar, di Banjarmasin itu. Sehingga terbentuklah Jasindo Syariah pada tanggal 2 Mei 2016 dengan satu cabang utama di Jakarta dan ada 9 cabang pembantu di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan di Makassar waktu itu. Itu butuh waktu berapa lama ya Pak, dari gagasan sampai menjadi kenyataan untuk full-fledged syariah insurance ini Pak? Jadi kita mulai 2014 kita sampaikan ke kementerian, setuju 2015 mulai membentuk tim dan juga beberapa konsultan, sehingga kira-kira 1 tahun lah, kita bulan April 2015, bulan Mei 2016 ya 13 bulan lah kita terbentuknya Jasindo Syariah. Jadi tidak sampai 2 tahun ya Pak ya? Sudah terbentuk. Tidak Pak. Iya. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan menarik. Ada perbedaan nggak sih waktu sebagai unit usaha syariah Jasindo dan sekarang berdiri sendiri menjadi Jasindo Syariah yang full-fledged ini Pak? Pertama memang ada perbedaan sistem pengelolaan Pak, yang mana Jasindo Syariah ini setiap pendapatan premi itu atau bahasa kontribusi itu mesti dibagi 2. Satu untuk minimal 50% untuk operasional, untuk biaya pengelolaan, kemudian yang 50% dicadangkan untuk klaim. Jadi memang awalnya memang agak sedikit belum terbiasa teman-teman, tapi lama-kelamaan udah tahu bahwa ada 50% minimal dana yang dicadangkan untuk klaim, yang jika tidak habis itu yang kita bagi ke
perusahaan asuransinya juga bagi ke nasabah dikembalikan. Itu bedanya. Memang pada saat awal itu karena dari sebelumnya kita UUS itu di bawah Jasindo umum, sehingga semua biaya ditanggung oleh induk, sehingga kerjanya agak ringan gitu. Sehingga kerja agak ringan, kita nggak mikir biaya, nggak mikir sewa, nggak apa, penting cari penjualan terus, hasil cukup bagus. Begitu kita spin off ya, ibaratnya sudah anak mandiri, udah pisah dari induknya. Semua dihitung, biaya dihitung, kemudian sewa juga kita hitung sewa operasional juga kendaraan hitung sesuai dengan kemampuan keuangan, juga gedung juga mulai sewa. Kalau sebelum kita pinjam kita harus nyewa. Jadi setiap lantai, setiap ruangan yang kita tempatkan beberapa cabang dari Medan, maka kita sudah nyewa ke induk. Tidak ada lagi kita dapat subsidi. Sehingga 2 tahun itu kita akan mengalami penurunan Pak, kinerja keturunan karena kita harus benar-benar memanage biaya. Dan awalnya juga karena kita itu baru berdiri pertamanya dengan modal 75 miliar, kemudian tenaga ahli juga belum begitu banyak, kita bermain di bisnis-bisnis yang sederhana, kendaraan bermotor, asuransi jiwa kredit, kemudian rumah tinggal, kemudian persenjataan, sehingga itu jumlah premi kecil sehingga butuh effort, butuh volume yang banyak, butuh pegawai yang banyak. Sementara biaya juga harus kita tanggung, sehingga 2 tahun ini kita memang agak sedikit boleh katakan tersiok-siok lah untuk menempatkan posisi. Baru 2 tahun ketiga kita mulai memahami bisnis itu, kita mulai juga merambat ke bisnis korporasi. Kita mulai pendekatan ke beberapa perusahaan-perusahaan besar, kita kerjasama dengan perantara broker yang besar, sehingga dan kita kerjasama dengan pihak asuransi untuk backup jika kita mulai dapat bisnis besar. Sehingga mulai tahun ketiga kita mulai bisa dapat setelahnya bagaimana mengelola bisnis asuransi syariah. Jadi mulai laba tahun berapa ya Pak? Tahun keberapa gitu? Beneran laba itu mulai tahun 2017-16 juga masih laba Pak, tapi masih di bawah 1 miliar. 2017 juga kecil masih 1 miliar, 2018 kita 1 miliar berapa gitu. Baru melonjak di tahun 2019 sampai ke 9 miliar. Jadi tahun ketiga sudah mulai itu ya Pak? Mulai ya? Tahun ketiga tuh tahun 2019 2018 kita sudah laba tapi masih 1 miliar Pak. Masih kecil. Nah, mulai tahun 2019 itu yang kita mulai cukup besar, melangkah ke 8 miliaran. Jadi kita merubah bisnis kita, mulai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, dengan broker-broker besar. Kita tahu, sehingga di situ mulai memperoleh laba, dan klaimnya juga sudah mulai berhasil, sehingga melonjak luar biasa dari tahun 2018 sebesar 1 miliar, melonjak ke tahun 2019 sebesar 8 miliar. Bisa hampir 8 kali, Pak. Itu. Kalau dari kontribusi broker, pialang asuransi berapa persen, Pak? Sekarang tuh cukup besar, Pak. Sudah mencapai, benar, Pak, lebih dari 50%, Pak? Tahun 2019 kita baru mencapai 15%, tahun 2020 kita sudah masuk ke 30%, Pak. Dari broker ya, Pak ya? Iya, dari broker. Insya Allah di tahun 2021 kita sudah mau mendekati ke angka 40%, Pak. Tahun 2020 kan ada pandemik, Pak. COVID-19 ya. Ya. Itu kinerjanya gimana, Pak? Kinerja Jasindo Syariah, Pak? Ya, alhamdulillah di tahun 2020 kita masih ada peningkatan, yang mana tahun 2019 kita laba 8 dengan omset kita tahun 2019 omset kita 165 miliar, tahun 2020 kita mencapai 172 miliar. Laba juga meningkat dari tahun 2019 sebesar 8,2 miliar. Sementara posisi kita tahun 2020 ini sambil menunggu laporan audit dari KAP, posisi 11,15 miliar. Jadi ada peningkatan berangkat dari kebijakan kita di tahun 2019
mulai melangkah ke broker, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, boleh dikatakan tidak begitu pengaruh, cukup kecil pengaruhnya, Pak. Karena kita tahu bahwa asuransi ini kan bagi perusahaan-perusahaan itu kan wajib. Sehingga secara pengaruh tidak begitu besar, memang ada tapi tidak begitu besar, karena kita sudah mulai mengurangi bisnis ke yang sederhana, yang retail, dan bermotor, berarti kita kurang. Kita tahu memang itu yang berdampak paling tinggi karena itu rata-rata dana-dana pribadi. Sementara dana perusahaan-perusahaan umumnya tidak begitu besar pengaruhnya, Pak. Jadi grup insuran lebih besar ya, Pak ya? Kontribusinya ya? Portofolionya, portofolio. Portofolio untuk asuransi brokernya paling besar kan, Pak? Iya. Ya. Maksud saya kalau grup insurance gitu, grup insurance nggak retail, kesalahan mana? Grup insurance ya? Pak, insurance, Pak. Grup. Kan ada perusahaan asuransi korporat ya, asuransi ya. Korporat itu sekarang kita tuh posisi per tahun 2020 sudah 55%, Pak. Ya. Yang mana sebelumnya kita masih posisi di bawah 50%. Jadi jadi kerjasama dengan broker meningkat, ya. Kemudian corporate insurance juga meningkat, juga meningkat, ya. Yeah. Labanya meningkat juga tahun 2020. Meningkat juga, Pak, iya. Walaupun belum diaudit dalam proses audit. Iya. Jadi memang kebijakan kita tahun 2020 dan mungkin seterusnya saat ini juga bahwa memang kita memperbanyak kerjasama dengan broker-broker besar, dengan korporasi, dengan perusahaan asuransi juga untuk saling koasuransi gitu. Jadi itu yang menambah. Kan beberapa pelaku bisnis asuransi merasa ada yang mengeluh, ada yang berat gitu kan selama tahun 2020 itu. Karena mungkin kaget dengan pandemik COVID-19 ya, Pak. Bapak kok bisa survive gimana, Pak? Pak Saparudin. Jadi ini sebenarnya secara kebetulan, Pak, yang mana di tahun 2020 ini, 2020 kemarin kita mulai mengurangi bisnis-bisnis retail. Bisnis kendaraan bermotor, kerjasama dengan leasing, kerjasama dengan bank-bank, terutama bank-bank yang menawarkan kredit-kredit pribadi, kredit-kredit konsumtif, kita kurangkan. Ternyata di tahun 2020 justru bisnisnya yang terpuruk. Bisnis leasing yang terpuruk, bisnis-bisnis yang konsumtif terpuruk, tapi bisnis koperasi tidak begitu banyak pengaruhnya. Nah, yang mana kita udah 2020 kita mempersiapkan memang masuk ke bisnis broker, masuk ke bisnis insurance, masuk ke bisnis korporasi, ternyata kejadian itu ditambah dengan pandemi yang mana yang banyak yang dihantam itu ada bisnis retail seperti restoran, pariwisata, kemudian bisnis kendaraan bermotor, yang mana kita tahun 2000 mulai meninggalkan, Pak. Ini satu kebetulan ini. Kebetulan di awal tahun 2020 kita masuk ke bisnis brokers, bisnis korporasi, corporate insurance, dan mulai mengurangkan di bisnis-bisnis yang tadi seperti pariwisata, bisnis perjalanan, bisnis penumpang aksiden dan kendaraan bermotor, dan itu secara kebetulan juga itu yang banyak menghantam yang dia banyak dihantam oleh pandemi saat ini, Pak. Kalau portofolio bisnisnya apa, Pak? Mohon disebutkan 3 terbesar lah, Pak, portofolio bisnis dari Jasindo Syariah ini, Pak. Kalau untuk yang terbesar untuk saat ini, Pak, dari kebakaran, Pak. Ya. Terus yang kebakaran kita itu boleh katakan mencapai sekitar 40%. Yang kedua, bisnis kita masih kendaraan bermotor. Rangka kapal. Oh, kenapa kapal? Berani, Bapak berani ya, Jasindo ya? Ya, tadi Pak, karena kita tahun 2019 sudah menyiapkan
fasilitasnya, kita banyak kerjasama dengan reasuransi yang siap mengcover bisnis besar, sehingga kita berani masuk ke kendaraan kebakaran seperti pabrik, perkantoran, dan juga kapal, rangka kapal. Dan yang ketiga itu memang kita masih kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini memang kita tapi memilih mau apa aja kendaraan motor, kita milih kendaraan bermotor yang level-level yang harga di atas 500 Pak. Oh, premium lah Pak ya. Premium, jadi itu memang relatif orang makanya harus hati-hati, sehingga relatif bagus jatuhnya klaimnya. Jadi moralnya saja enggak jarang lah ya Pak ya yang begitu. Rata-rata punya sopir yang dirawat gitu umumnya. Iya, karena mobil mahal gitu. Nah iya. Ya. Jadi itu. Di kebakaran sekarang kita yang besar memang gedung kantor, pabrik gitu. Itu yang. Iya. Yang kita yang. Tapi tahun 2020 klaimnya nggak banyak ya Pak ya. Artinya dari 3 itu. Klaim kita tuh yang terbanyak sekarang ini benar masih di kendaraan Pak. Sekitar 50%. Tapi untuk di kebakaran properti itu masih di bawah 10%. Oh, oke. Okay. Whole masih sekitar 20%. Jadi secara keseluruhan itu masih klaim kita masih 30%. Jadi klaim rasionya masih bisa tertangani ya Pak ya? Ya, yang mana kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 itu yang mencapai 55%. Ya. Baik Pak. Kemudian ini kan kalau Bapak melihat ini kan akan ada memang sekarang masih undang-undangnya regulasinya masih ya berkata harus spin off gitu kan. Ya, Pak. Nanti unit usaha syariah harus spin off gitu. Undang-undangnya masih bilang seperti itu gitu. Tapi perbankan sendiri tampaknya enggan untuk spin off juga gitu. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana nasib dari usaha unit syariah ini gitu Pak? Saat ini gitu loh. Dengan adanya COVID gitu. Dengan nanti persiapan spin off dan sebagainya. Gimana Pak Sabarudin? Ya menurut saya nasib karena kondisi lagi pandemi ini ada kemungkinan diperpanjang masanya saya pikir oleh OJK ya. Perpanjang karena di saat kondisi seperti ini beberapa perusahaan asuransi kelihatan masih belum berani melepas men-spin off-kan bisnis-bisnis syariah mereka. Jadi ada kemungkinan perusahaan asuransi istilahnya minta dispensasi atau minta penundaan waktu kemungkinan. Karena ada beberapa yang sudah kita temukan, mereka sudah menghendaki kalau sambil spin off di tahun ini ada kemungkinan mereka mendingan dibubarkan beberapa perusahaan itu. Karena kondisi pandemi ini memang cukup sebagian perusahaan asuransi juga yang mengalami penurunan omset itu. Kemudian seperti itu. Jadi langkah Jasindo atau Jasindo Syariah menjadi satu full-fledged syariah insurance sudah betul ya Pak ya? Ya ibaratnya kita memang berangkat dari unsur melihat dari kondisi sebelumnya, hitung-hitung kalau tidak berani nekat tuh ya saya pikir juga kita tidak akan selamanya mandiri gitu Pak. Kalau kita lihat memang ya Pak. Ya silakan. Ya karena memang kalau lihat dari 2008 peningkatan cukup besar, cuma kita lihat semakin banyak ke bank-bank yang berpindah atau membuka unit syariah, beberapa bank syariah, kita melihat itu kita selama kita masih tidak spin off itu tidak akan bisa masuk ke sana. Dan alhamdulillah di tahun 2020 begitu Aceh Konun kita segera juga membuka cabang di Aceh pada bulan Januari. Di tahun 2020 kemarin kita luar biasa. Aceh mendapat offset sampai 11 miliar tahun kemarin. Baru buka di bulan Januari langsung mendapat angka premi sekitar 11 miliar kemarin. Wow. Jadi memang kita tahu memang kondisi di negara seperti kita ini akan sedikit banyak akan satu persatu akan mulai beralih. Itu. Kalau tadi ya sebelum 2 tahun sudah laba gitu ya Pak ya.
Kemudian apa namanya di daerah tertentu, katakanlah Provinsi Istimewa Aceh gitu ya, itu Iya, juga apa ternyata preminya luar biasa 11 miliar gitu, padahal baru aja gitu. baru ya. Kalau secara nasional Pak, prospek bisnis asuransi syariah 2 tahun atau 3 tahun ke depan, Bapak bagaimana menurut Pak Saparudin? Eh, Kalau melihat kebijakan pemerintah mulai menggabungkan bank-bank syariah BUMN menjadi satu bank, jadi Bank Syariah Indonesia, itu sudah analisa dari mereka sudah mengatakan bahwa bisnis syariah Indonesia akan berkembang besar. Saya pikir begitu pertamanya. Yang mana juga setelah Aceh Konun ini juga beberapa daerah-daerah sudah mulai merencanakan membuka bank syariah, mengganti BPD mereka menjadi BPD syariah. Yang sudah ada seperti Bank BPD Riau, BPD NTB, dan insya Allah nanti akan ada lagi BPD Nagari, Sumatera Barat. Dan juga seperti yang kita sampaikan tadi, Bapak, bahwa bisnis syariah ini kan bisnisnya bisnis transparan. Artinya apa? Artinya kita sampaikan bahwa dari premi itu minimal 50 sudah dicadangkan untuk dana nasabah. Itu dana gotong royong, kumpul-kumpul untuk menjaga bayar klaim dari beberapa perusahaan-perusahaan terjadi klaim. Jika masih ada sisa, belum habis, akan kita lihat perusahaan-perusahaan yang tidak ada klaim tahun itu akan kita kembalikan sebagian dana itu ke mereka. Artinya apa? Bisnis hariannya suatu saat ke depannya bukan hanya menjadi milik orang-orang yang muslim, tapi ada perusahaan-perusahaan yang non-muslim akan coba juga akan masuk ke sini karena mereka melihat lebih transparan. Kalau mereka tidak ada klaim di tahun itu, mereka akan dapat sebagian. Kalau mereka ada klaim, itu otomatis berarti mereka dibantu oleh yang tidak ada klaim. Jadi saya pikir bukan 2-3 tahun, bahkan untuk jangka panjangnya bisnis syariah ini cukup menjanjikan. Baik Pak, bank-bank BUMN itu kan sekarang bank syariahnya di merge ya menjadi BSI ya Pak, Bank Syariah Indonesia. Itu kalau deal bisnis harus melalui BSI atau per individual bank syariah itu Pak? Untuk yang rencananya jangka panjang akan digabung Pak. Kita kan sebelum sudah punya bisnis dengan BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri. Itu saat ini memang lagi dikonsolidasi dijadikan satu. Tapi saat ini masih kita sambil itu belum sampai selesai. Saat ini tahun 2021 kita masih masing-masing. Kita masih ke BRI-nya, ke BNI-nya. Tapi itu lagi proses pembuatan PKS baru ke Bank Syariah Indonesia. Ya. Itu menurut Bapak itu kan nanti pengaruhnya bagaimana Pak? Karena mereka nanti beda kan waktu sebagai individual banks ya, Bank BRI Syariah, BNI Syariah, kemudian PSM Bank Syariah Mandiri kan semuanya kan sendiri-sendiri. Sekarang tiba-tiba ada harus merger menjadi BSI gitu. Pengaruhnya apa Pak? Atau biasa aja gitu Bapak? Jadi begini Pak, jadi kalau kita lihat itu kebijakan desain itu kan dihitung per area ya, per provinsi ya, per wilayah gitu. Nah, per wilayah itu ada yang seperti wilayah Aceh itu kita udah tahu yang megangnya dari SBRI Syariah. Ada yang dari lain itu XBSM. Nah, artinya apa? Artinya seperti Aceh contohnya kita sudah menempatkan orang-orang yang dekat dengan BRI-nya. Nanti kalau misal di Jawa Timur misalnya yang megang atau XBSM, kita akan tempatkan orang-orang yang sudah terbiasa dekat dengan BSM-nya. Dan kemudian selama ini kan ketiga bank ini kita sudah melakukan pendekatan, tapi masing-masing orang berbeda. Yang pegang BRI Syariah beda, BNI Syariah beda, BSM beda. Nanti kita lihat siapa yang megang area di suatu itu dia X mana ini. Nanti kita seperti itu. Jadi strategi kita gitu sehingga pertemanan kita tetap kita jaga gitu. Jadi kita akan melihat satu persatu. Tapi yang sudah pasti kemarin itu Bang Aceh.
di Aceh ex BRI Syariah. Jadi kita sudah mendapatkan orang kita yang banyak komunikasi dengan pihak BRI. Pak Sabarudin, Bapak kan berkarir di asuransi syariah ya. Mungkin bisa disampaikan untuk orang-orang muda, Pak, karena apalagi asuransi biasa aja mereka nggak paham gitu. Sebenarnya bagaimana peluang karir di industri asuransi syariah, Pak? Sebenarnya bagaimana? Dari mungkin lulusan yang baru atau kan dari berbagai latar belakang bisa ya, Pak ya? Bisa, Pak. Dan kebetulan kan sebenarnya di asuransi baik itu umum dan syariah itu memang menerima semua latar belakang ilmu pendidikan. Dan ilmunya tidak akan hilang. Bisa seorang engineering insinyur, bisa kita insinyur kapal, dia akan ditempatkan untuk mengelola bisnis kapal. Dan dia tahu mesin-mesin kapal seperti apa, dalamnya kapal seperti apa. Itu juga kalau orang misalnya dia tamat dari isu pertanian, kita akan tempatkan dia di bidang pengelolaan agribisnis, asuransi pertanian, asuransi jagung, asuransi tani, asuransi kelapa sawit itu. Jadi semua bisa. Kita misalnya dia orang dari asuransi, misalnya dari mesin, dia kan kita tempatkan mungkin di kendaraan bermotor, sehingga dia tahu klaim-klaim mesin itu seperti apa. Begitu juga kalau kaitan dengan sipil, kan dia bisa masuk ke bisnis konstruksi bangunan, pembangunan jalan tol, kan semua pembangunan itu apa, jalan tol, kemudian bendungan, jembatan segala macam, dan gedung itu kan harus diasuransikan. Nah itu kita butuh orang-orang yang bisa melihat apakah pembangunan itu sudah benar atau belum. Jadi perusahaan asuransi itu akan menerima semua latar belakang pendidikan. Tidak karena semuanya ada di sini, ada semua di sini. Baik itu bidang sosial, bidang bidang sampai ke matematika itu juga, karena akan menghitung aktuaria. Nah, aktuaria itu kita ambil dari jurusan matematika. Jadi kita sangat terbuka untuk segala macam jenis latar belakang pendidikan di asuransi. Dan ini dengan terbentuknya Bank Syariah Indonesia tentu lebih cepat ya Pak ya pertumbuhannya ya Pak ya. Iya Pak. Jadi contohnya juga tahun 2021 ini kita sampai bulan Maret itu penjualan kita, produksi kita sudah mencapai 40 miliar. Jika dibandingkan dengan bulan Maret tahun yang lalu sebesar 28 miliar, berarti ada peningkatan sekitar 33%. Artinya apa? Artinya Bank Syariah Indonesia yang sekarang posisi mungkin nomor 6 atau nomor 7 terbesar di Indonesia, itu akan mempunyai nasabah semakin luas, semakin banyak. Dan semua itu harus asuransi syariah. Peluang asuransi syariah dengan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia juga sudah cukup besar gitu. Dan itu insya Allah kemungkinan juga akan ada bank-bank syariah asing yang akan beroperasi di Indonesia, begitu. Sehingga peluang bisnis untuk asuransi syariah itu semakin banyak di tahun-tahun ke depannya nanti Pak. Kalau untuk tadi kan untuk itu ya Pak, untuk para calon karyawan gitu ya, calon eksekutif yang bekerja di industri asuransi syariah. Mungkin untuk nasabah atau klien atau konsumen ya Pak, asuransi syariah. Mungkin Bapak sampaikan sehingga lebih jelas gitu Pak. Ya, dapat kami sampaikan bahwa bisnis asuransi syariah itu di saat penerimaan kontribusi atau premi dari nasabah sudah memisahkan uangnya itu. Minimal 50% akan bisa lebih dicadangkan untuk namanya dana tabaruk untuk pembayaran khusus untuk pembayaran klaim nasabah.
dikumpul-kumpul. Jadi seperti Jasindo pengalaman tahun 2020 yang mana kontribusi kita sebesar 172 miliar, artinya ada 90 miliar dana nasabah terkumpul khusus untuk membayar klaim jika jadi klaim. Dan kalau asuransi itu memanage risiko cukup bagus, insya Allah dana itu jarang habis. Contoh juga tahun 2020 kita dari 90 dana itu hanya terpakai untuk bayar klaim sekitar 50 miliar. Artinya 40 miliar ini nanti akan kita distribusikan, sebagian untuk perusahaan, sebagian juga dikembalikan ke nasabah. Jadi sebenarnya lebih jelas kalau para perusahaan-perusahaan melihat laporan keuangan perusahaan asuransi, dia bisa melihat apakah dana tabah itu terpakai habis nggak di tahun sebelumnya. Kalau tidak terpakai habis, itu akan dicadangkan sebagian untuk perusahaan untuk cadangan tambah cadangan klaim ke depan dan sebagian dikembalikan. Semakin sedikit nasabah gitu ya. Nasabahnya, semakin sedikit klaim, semakin menggunung itu, Pak. Dan itu kan tiap tahun tidak akan dikembalikan ke perusahaan, tetap menjadi dana kayak seperti dana abadi gitu, terus menggunung. Dan itu dari data itu benar perusahaan bisa melihat ini perusahaan punya dana nggak untuk pembayaran itu. Jadi dana dari nasabah itu dibagi dua. Iya. Satu untuk dana tabaru itu ya untuk bayar klaim, cadangan klaim. Satunya lagi untuk perusahaan operasional perusahaan ya Pak ya. Operasional perusahaan Pak ya. Ya. Kemudian kalau misalnya dananya lebih besar daripada klaim yang bisa dibagikan ke nasabah ya Pak. Jadi kalau begini caranya, padahal diumumkan terus Pak ya, tiap tahun diumumkan Pak ya. Iya. Jadi diumumkan. Jadi kalau begini kemungkinan gagal bayar enggak lah ya, enggak ada ya Pak ya. Kemungkinan kecil sepanjang memang manajemen risikonya bagus. Artinya biasanya kalau sudah angkanya mendekati 60%, 70% itu udah mulai berbahaya Pak. Maka tuh karena harus benar-benar memanage risiko itu. Tapi pengalaman kita di 2 tahun terakhir ini ya alhamdulillah klaim kita hanya mencapai di bawah 50%. Jadi masih survive ya Pak, masih bisa bertahan Pak ya. Bahkan tadi Bapak bilang kok aneh juga ini tahun 2020 malah lebih tinggi labanya gitu. Kemudian tahun 2021 juga ada peningkatan di kuartal pertama ya Pak. Iya Pak. Iya. Pak Saparudin, terima kasih untuk waktunya ya. Bapak sedang bisnis, kita ganggu ini. Sedang bekerja. Terima kasih Pak. Iya, saya alhamdulillah untuk ikut meramaikan CEO Talks dari media asuransi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman sahabat media asuransi, tadi sudah berbicara dengan Pak Saparudin, Direktur Utama atau Presiden Direktur PT Jasindo Syariah, yang ternyata faktanya di tahun 2020 kinerjanya meningkat, bahkan di tahun 2021 kuartal pertama ada omset atau pendapatan yang meningkat juga sebesar 33%. Jadi ada peluang bisnis, ternyata dalam kondisi COVID ini juga ada peluang kerja gitu. Hanya masalahnya memang tidak sampai itu. Orang cari kerja di tempat lain, tapi sebenarnya di sini ada banyak peluang kerja juga gitu. Karena semakin bisnis besar, semakin juga butuh orang gitu untuk menjalankan bisnis itu. Demikian acara Medastok kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.